Oke, yang minggu lalu yang sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya mau lanjutkan untuk yang kuadratnya. Aman semua? Yakin? Yakin nih. Terus jangan ulangan kagak bisa nih. Terus salah arsir lagi. Atau salah tanda, lebih dari jadi kurang dari gitu kan. Aman nih. Saya lanjut ya, nggak perlu dibahas. Yang minggu lalu. Gimana? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu ya. Saya lanjut ya. Oke. Hmm. Oke, share screen saya sudah kelihatan di sana? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, ini lanjutannya untuk yang sistem pertidaksamaan dua variabel. Namun untuk ke bentuk yang pertidaksamaan kuadratnya, saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait yang persamaan kuadrat dua variabel. Ini secara umum seperti ini. Ini untuk materi pendukungnya. Persamaan kuadrat dua variabel itu bentuk umumnya seperti ini. A x kuadrat plus pxy plus by pangkat 2 plus dx plus dy plus e sama dengan 0. A, B, C, D, E, dan P merupakan bilangan real. Nah, bentuknya bisa dilihat dengan ciri-ciri karakternya sebagai berikut. Jika P-nya 0 dan A sama dengan B namun bukan 0, itu maka kurvanya berbentuk lingkaran. Jika P kuadrat dikurang 4AB sama dengan 0, berbentuk parabola. Jika P kuadrat dikurang 4AB kurang dari 0, berbentuk elips. P kuadrat dikurang 4AB lebih dari 0, kurvanya berbentuk hiperbola. Nah, ini untuk pengetahuan umumnya kalian dulu aja. Tidak terlalu bagaimana. Kita di sini lebih membahas yang parabola dan lingkaran. Jadi, saya konsennya di situ aja dulu. Mungkin untuk kalian ketahui yang namanya lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola itu adalah irisan kerucut. Jadi ada suatu kerucut diirisnya secara horizontal, secara vertikal, secara serong. Nah, ini adalah irisan dari kerucut. Bentuknya lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Oke, lebih lanjut. Jika P-nya 0, maka tidak terdapat suku yang mengandung XY. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini nih. AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. A, B, C, D, E, dan P merupakan bilangan real. Sama kayak tadi, jadi dilihat kalau A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0, atau, sorry, bukan dan. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, kurvanya berbentuk parabola. Jadi salah satunya, jika ada bentuk yang, nah, entah ininya tidak ada bentuk X kuadratnya, sehingga jadi hanya Y kuadrat dan seterusnya, atau bentuk Y kuadrat yang tidak ada, sehingga hanya ada bentuk X kuadrat dan seterusnya, itu disebut berbentuk parabola. Kalau A sama dengan B, tapi bukan 0, berarti A-nya sama B-nya itu, maka berbentuk lingkaran. Jadi ada bentuk kuadratnya nih. Jika A tidak sama dengan B, tetapi bertanda sama, nilainya A sama B-nya beda, tapi tandanya sama, itu akan berbentuk elips. Jika A dan B berlawanan tanda, jadinya bentuknya hiperbola. Oke, sekali lagi saya akan konsentrasinya di parabola dan lingkaran. Oke, kemudian, nah seperti ini nih parabola. Sebenarnya parabola kan bagian dari yang bentuk Y sama dengan X kuadrat plus something-something lah. Bentuknya ada kuadratnya. Oke. Bisa juga nih X-nya sama dengan Y kuadrat min Y. Nah,
Kalau dari gambar ini kalian bisa menyimpulkan apa nggak gitu? Bebas deh. Bisa dilihatnya bagaimana nih ciri-cirinya nih parabola. Kalau yang modelnya begini berarti bagaimana? Kalau yang modelnya begini itu gimana bentuknya? Ini bagaimana? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Ciri-cirinya deh dari gambar. Ya ini membuka ke atas kalau bagaimana? Membuka ke bawah kalau bagaimana? Membuka ke kanan itu kalau bagaimana? Membuka ke kiri kalau bagaimana? Bisa dilihat? Atas bawah dulu nih, atas bawah kira-kira samanya kayak gimana? Bedanya di mana atas sama bawah? Lalu baru lihat yang kiri kanan. Oke, siapa yang bisa melihat dari persamaannya nih fungsinya? Saya tampilkan fungsinya kok. Positif, negatif. Ya, positif negatif. Gimana tadi positif negatifnya nih, Vel? Di X. Ya, kalau yang bukanya atas atau bawah, itu yang kuadrat adalah bentuk dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Jika A-nya positif nih, koefisien X kuadratnya positif, dia bukanya ke atas. Jika koefisien X kuadratnya negatif, maka buka ke bawah. Dengan biasa disebut dia memiliki titik balik minimum, ini titik balik maksimum. Lalu kalau yang ke kiri ke kanan gimana? Yang kuadrat siapanya nih? Y-nya. Ya, yang kuadrat Y-nya ya. Kalau tadi kan atas bawah yang kuadrat X-nya. Kalau yang kiri kanan yang kuadrat Y-nya. Kalau Y-nya positif, bukanya ke ini dia membukanya kemana? Ke kanan. Kalau negatif membukanya ke kiri. Kiri. Itu ya. Nah, ini untuk parabola nih. Jadi seperti ini. Lingkaran. Nah, lingkaran itu yang paling penting apanya sih? Lingkaran itu yang paling penting apanya? Pada suatu lingkaran paling penting itu adalah oh ya, sebelum itu. Lingkaran itu bentuknya kira-kira koin atau cincin? Tahu kan bedanya koin sama cincin? Yankah, kira-kira apa? Koin atau cincin yang namanya lingkaran? Koin. Koin. Betran, koin atau cincin, Betran? Yang namanya Iya. Belajar apa sih? yang namanya lingkaran, koin atau cincin? Maksudnya ada isinya atau potong gitu kan? Kosong bukan Pak. Cincin. Berarti kamu tim cincin nih. Oke. Ya, Nicholas apa Nicholas? Koin atau cincin? Bolong apa isi? Bolong. Tim bolong. Uh, Jacqueline? Apa Jacqueline? Tim bolong apa tim isi? Isi. Jadi ini tim koin. Wah, ini tampaknya cowok suka yang bolong, cewek suka yang isi. Oke, ini coba. Oriel apa Oriel? Koin atau cincin? Koin, Pak. Koin. Marvel apa Vel? Koin apa cincin? Cincin. Christine? Christine? Apa? Lingkaran itu koin atau cincin?
Bolong apa isi? Koin. Koin. Pengertian lingkaran apa sih? Saya, Pak. Siapapun deh, bebas. Lingkaran adalah cobalah, kan bisa di-googling, sambil di-googling coba dilihat, cari gitu kan. Apa sih definisi lingkaran itu apa? Ya kan? Jangan sambil main game misalnya gitu. Tapi kan kalau lagi belajar nih, manfaatkan lah, bisa cari-cari. Oke, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik pusat. Sederhananya seperti itu. Jadi yang tepat bentuk koin atau bentuk cincin, yang tepat adalah bentuk cincin. Dia jadi hanya ringnya saja, pinggir-pinggirnya saja. Di lingkaran ini yang penting adalah pusat dan juga jari-jari ini. Ini penting nih. Dia berpusatnya di mana, jari-jarinya berapa gitu kan. Misalnya, kalau lihat lingkaran yang pertama deh, ini lingkaran kedua, ini lingkaran ketiga saya kasih namanya. Lingkaran pertama bisa tahu nggak pusatnya di mana? No, no. Ya, lingkaran pertama pusatnya 0,0, jari-jarinya berapa? 4. Jari-jarinya 4. Lingkaran kedua, kira-kira di mana nih pusat ini? 1, min 1, min 2. min 2, gini ya. Nah, ini pusatnya nih. Jari-jarinya berapa? 3. Hmm? 3. Jari-jari 3 ya. Oke. Ini? Sama ya. Seperti yang lingkaran kedua sebenarnya. Ini pusatnya. R-nya juga 3. Oke, ini ada, ini harusnya 9, ini bukan 16. Ya, kayak gitu. Oke. Perhatikan bentuk persamaan lingkarannya. Nah, ini persamaan yang bentuk 1, ini persamaan bentuk yang kedua, ini ada persamaan bentuk yang ketiga. Ini yang ketiga ini adalah persamaan bentuk umum lingkaran. Nanti akan lebih lanjut. Nah, ada juga yang berbentuk seperti ini, elips. Elips ini lebih, mungkin kalian bisa bilangnya lonjong gitu, tapi ya nggak lonjong ya. Elipsnya ada yang tegak, yang di nomor 1 dan nomor 2 ini tegak. Yang ketiga dan keempat ini adalah elips mendatar gitu ya. Oke. Kalau elips itu beda, ada namanya sumbu mayor dan sumbu minor. Sumbu mayor yang lebih panjang. Nah, berarti ini kan ini sumbu mayornya nih. Ini sumbu minornya. Gitu loh. Kalau lingkaran kan sama, makanya disebut jari-jari, bentuknya akan sama, bagus. Nah, ini juga pusatnya. Nah, ini berpusatnya di sini, ini pusat. Ini pusatnya di sini. Dan ini pusatnya di sini nih. Ini saya tidak bahas lebih jauh. Bahasannya sendiri untuk yang elips dan hiperbol ataupun parabola yang membukanya ke kiri ke kanan itu cukup lumayan. Nah, ini hiperbola, bentuknya seperti ini. Dia selalu berpasangan ya. Hiperbola itu pasangan, dia pair. Yang membedakan kalau tadi elips itu x kuadrat plus y kuadrat bentuknya. Dengan
A sama B-nya kan tadi berbeda. Tapi kalau yang di hiperbola, dia A sama B-nya itu berlawanan tanda, X kuadrat dan Y kuadratnya. Oke, ini untuk pengetahuan saja, tidak dibahas lebih lanjut. Yang lebih konsen adalah yang di sini. Karena kita suatu pertidaksamaan, maka kalau kemarin yang berbentuknya linear kan hanya garis lurus. Nah, kalau yang berbentuknya fungsi kuadrat seperti ini, berarti kita membuat sketsa parabola. Tadi sudah dibahas. Jika A-nya lebih dari 0, maka dia terbukanya ke atas dan memiliki titik baliknya, titik balik minimum. Berarti bentuknya yang model seperti ini nih, kalau A-nya positif. Itu ya. Jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka bentuknya akan seperti ini. Membuka ke bawah. Untuk menggambar, kita memerlukan mencari titik potong. Biasa mencari titik potong dengan sumbu X, mencari titik potong dengan sumbu Y. Ya, ini kalian tahu lah ya syaratnya. Titik potong dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y berarti syaratnya X sama dengan 0. Nanti kan kita dapat titik potongnya tuh. Kalau memang tidak ada titik potongnya dengan sumbu X ya tidak apa-apa. Berarti langkah kedua dilewati saja. Kita langsung lanjut langkah ketiga dan seterusnya. Nah, lalu ada namanya persamaan sumbu simetri. Min B per 2A. Oke. Setelah kita mencari sumbu simetrinya, kita mencari nilai maksimum atau minimum. Tadi tergantung jenisnya. Sama, rumusnya tetap sama. Mau maksimum, mau minimum. Ini. YP. Min dari B kuadrat min 4AC per 4A. Kadang-kadang orang nulisnya seperti ini juga. Min D per 4A. D ini kan diskriminan. Dengan D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Mungkin di beberapa buku ada yang menulisnya seperti ini. Tidak masalah. Boleh-boleh saja. Nah, ini untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Ada nggak cara lain untuk menentukan nilai maksimum dan minimum? Ada. Langkah kelima ini bisa dicari juga dengan untuk mencari YP dapat dengan substitusi nilai XP ke fungsinya. Kan ketika X-nya sudah XP, maka Y-nya juga YP. Ini alternatif ya, ini alternatif. Kalau kita sudah punya XP YP, maka kita bisa dapat titik baliknya, titik maksimum atau minimum, koordinatnya XP, YP, baru kita bisa membuat sketsanya. Oke, jadi sekali lagi langkahnya kita mencari titik potong dengan sumbu. Kalau titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Sudah dapat. Kemudian kita mencari XP, YP. Setelah itu baru kita buat sketsanya. Oke. Untuk kurva, bentuknya melengkung ya, bukan lurus. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Aman? Oke, lanjut. Nah, kan kemarin kalau ada soalnya berbentuk udah fungsi atau persamaan, ya kita menggambar penyelesaiannya. Tapi gimana kalau soalnya dari bentuk yang udah DHP, kita mau mencari persamaannya atau pertidaksamaannya. Nah, ini ada 3 tipe secara umum. Yang pertama itu jadi diketahui titik potong dengan sumbu X, 2 buah titiknya, X1, 0 dan X2, 0, lalu diketahui melalui sebuah titik sembarang, X, Y. Maka kita menggunakan ini. Nanti kita masuk, kita cari dulu nilai A-nya berapa, lalu kita substitusikan kembali. Oke, jadi secara sketsa mungkin seperti ini. Oh, dia memotong sumbu X. Set. Nah, ini diketahui
X1-nya ini diketahui, X2-nya. Lalu satu buah titik sembarang, dimanapun itu bebas. Oh, misalnya yang diketahui di sini nih. Ini ada titik sembarang X, Y. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Sorry sebelumnya, ini kalian udah pernah dapat waktu SMP belum ya? Jangan-jangan udah dapat. Udah, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau udah dapat, berarti saya mengulang. Saya bisa lebih cepat. Oke. Lalu kalau yang diketahui, dia ada koordinat titik puncaknya. Misalnya boleh aja gambar seperti ini, dia memotong sumbu X. Tapi ternyata yang diketahui adalah koordinat titik puncaknya ini nih. XP, YP, dan sebuah titik sembarang. Atau, oh misalnya diketahui cuma satu doang nih, yang sumbu X-nya doang. Misalnya diketahui melalui ini, berarti ini dianggap sebagai titik sembarang X, Y. Karena kalau untuk yang pertama, itu harus tahu dua titiknya di sumbu X. Tapi kalau yang kedua, yang penting diketahui adalah XP, YP-nya. Kalau yang ketiga, melalui tiga titik sembarang. Ya ini mah benar-benar random. Oke. So, seperti ini. Ini tahu, satu lagi misalnya titiknya sembarang. Ya berarti ini kita menggunakan bentuk umum. Nanti ujung-ujungnya ini adalah yang menggunakan eliminasi substitusi loh, yang 3 variabel. Yang SPL, TV. Ya kan? Jadi kalau 3 titiknya sembarang, kita menggunakan bentuk umum. Kita masukkan titik yang pertama, dapat persamaan pertama, masukkan titik yang kedua, dapat persamaan yang kedua, masukkan titik yang ketiga, dapat persamaan yang ketiga. Baru kita bisa mencari. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanya? Ada 3 ya? Diingat-ingat nih. Karakteristiknya juga beda-beda. Kapan kita pakai, itu baru. Jadi kita menggunakan senjata yang sesuai. Kan nggak mungkin kalau kita motong daging sapi, tapi pakai silet. Kelamaan. Bisa sih bisa, tapi kelamaan. Nggak pas juga lah. Yang ada kitanya yang terluka. Oke. Lanjut ya. Ini untuk yang parabola. Lalu untuk yang lingkaran. Bagaimana? Nah, tadi disampaikan ada 3 bentuk. Ini bentuk yang pertama, seperti ini. Dia hanya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka seperti ini pasti pusatnya di 0,0 dan memiliki jari-jarinya R. Lalu bentuk yang kedua, ada X min A dikuadratin plus Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Maka seperti ini pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya R. Yang penting harus tahu pusat dan jari-jarinya. Nah, yang ketiga, ini bentuk umum. Seperti ini. Ini sebut bentuk umum. Maka kita mencari pusatnya adalah min setengah A besar, min setengah B. Bisa diperhatikan A-nya yang di bentuk kedua itu menggunakan kecil, A kecil. Yang di bentuk umum ini menggunakan A-nya A kapital, B-nya juga kapital, C-nya kapital. Lalu untuk mencari jari-jarinya kita menggunakan rumus seperti ini. Pak, saya nggak mau pakai rumus, saya mau menggunakan penyederhanaan kuadrat sempurna hingga mendapat bentuk yang kedua. Boleh aja, terserah. Tapi lebih cepat ya dengan rumus juga bisa langsung. Dapatnya dari mana? Nah, nanti kalian kelas 11 akan lebih lanjut memperdalam persamaan lingkaran. Nanti ada persamaan garis singgung lingkaran, seperti itu. Itu nanti akan kalian temui di kelas 11. Di kelas 10 kalian sebatas hanya untuk sketsanya dan dari gambar sketsanya itu mencari persamaannya. Oke? Boleh lanjut? Ada yang mau ditanya? Nah, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Seperti biasa lah ya, yang kemarin. Aturan tetap sama. Jika lebih dari atau kurang dari, maka kurvanya putus-putus. Kalau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka pembatasnya kurva penuh atau kurvanya solid. Berarti kita kemudian kita melakukan uji daerah seperti yang kemarin dilakukan. Nah, ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5,
Ini yang dari gambar menentukan pertidakssamaannya. Lalu hari ini saya coba beberapa dulu. Dari 1, 2, 3, 4. Mau yang mana yang dicontohin? Pilih 2. 1, 2, 3, 4. Mau yang mana? Serah. Satu. Nih lihat nih fungsinya tuh. 2, 3, 4. Mau yang mana? 3. 3 sama? 4. Jangan dua-duanya yang negatif lah. Nanti nggak seru. Yang positifnya nanti 2. bingung. Oke. Pilih gini dulu deh. 1 atau 2? 1 atau 2 tuh. 2 ya. Oke. Oke. 3 atau 4? 3. 3. Oke. Bungkus nih ya. Pelan-pelan dulu. Contoh 2. Kan kita butuh menggambar sketsa parabolanya seperti apa kan? Tadi langkahnya bagaimana? Kita mencari apa? Kita anggap dia sebagai fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2 gitu aja dulu. Langkah pertama kita cari apa dulu? Tadi titik potong dengan sumbu. Mau sumbu X apa sumbu Y dulu? Bebas. Oke, titik potong dengan sumbu X. Berarti yang 0 siapa? Y. Ya, berarti ini kan kita buat Y sama dengan 0 kan? Oke, Y itu apa? X kuadrat min 2X plus 2 sama dengan 0. Oke, bisa nggak nih difaktorin? Bisa nggak difaktorin? Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Ya udah skip aja. Kita lanjut. Berarti titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y gimana? X-nya sama dengan 0 kan? Berarti gimana? Kita tinggal Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 tambah 2. Dapatnya berapa? 2. Berarti kita punya titiknya berapa? 0,2. Oke. Kemudian kita cari apa? XP tadi kan? Min dari B per 2A. Jadinya apa? B-nya berapa nih? Min 2. Min 2 per 2 dikali A-nya berapa? 1. Hasilnya berapa? 1. XP-nya 1 kan? Oke, YP-nya gimana? Mau pakai rumus atau mau pakai substitusi? Pakai rumus aja dulu lah ya. Min dari B kuadrat min 4AC per 4A. Gitu kan ya? Berarti min dari B kuadrat. 4 min 4 dikali A dikali C. Min 8. Min 8 ya. 4 dikurang 8 per 4. 4. Hasilnya berapa? 1. Berarti kita dapat titiknya apa? 1,1. 1,1. Ini titik maksimum atau titik minimum? Minimum. Minimum ya. Taunya dari mana? Lebih dari 1. Ya, kita bisa lihat ininya tadi ya, jenisnya ya. Kan ini berarti memiliki jenis minimum ya, karena A-nya positif.
Oke, paham? Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau jenisnya minimum, kira-kira bentuknya yang U atau A? U ya, oke. Kita buat nih, kita dapat titiknya, oh dari yang pertama nggak dapat titik, biarin. Yang kedua dapat titik 0,2. 0,2. 0,2 berarti di sini ya. Oke. Kemudian ada titik 1,1. Oke. Berarti di sini ya. Kira-kira bentuknya tadi kan U kan? Ya udah kita tinggal tarik aja U. Atau kalian bisa mencari beberapa nilai ketika X sama dengan -1 berapa, X sama dengan -2 berapa, itu boleh aja. Ketika X sama dengan 2 berapa. Tapi kalau hanya untuk membuat sketsanya, ya tidak masalah juga sih sebenarnya, hanya membuat berbentuk sketsanya saja. Kayak gitu. Sampai sini dulu, paham? Kita membuat sketsanya nih. Langkah-langkahnya tadi membuat grafiknya seperti itu. Kalau udah kita buat dapat sketsanya, kita uji daerah kan? Mau pakai titik berapa nih yang diuji? Mau pakai titik berapa? 0,0. Oke. Uji 0,0 ya. Uji 0,0. Berarti yang ada pilihannya cuma gini. Pilihannya cuma di luar kurva ini atau di dalam, hanya membagi dua daerah. 0,0 kebetulan ada di luar kan? Kita lihat 0,0 itu bagaimana ketika diuji, benar atau salah. 0,0 masukkan ke pertidaksamannya berarti 0 lebih dari 2 ya. Benar atau salah? Salah. Salah dong. Berarti DHP-nya yang di dalam atau yang di luar? Dalam. Di dalam. Berarti ini DHP-nya ya. Oke. Tinggal dikasih tanda aja. Oh, ini DHP-nya nih. Sampai sini bisa dimengerti, langkahnya sama. Cuma kalau kemarin kan kita garis cuma mencari titik potong sumbu X sumbu Y, ya udah kita bisa langsung tarik garis uji daerah. Kalau ini dia berbentuk parabola, agak sedikit panjang untuk membuat sketsanya. Lanjut ya. Ada yang mau tanya? Kalau kemarin yang garis-garis kan ada yang garisnya putus-putus, ada yang penuh. Oh iya, sorry, betul. Ini dia ada tandanya nggak nih? Ada sama dengannya nggak? Enggak. Berarti ini dibuatnya putus-putus nih. Tapi ini sayangnya nggak bisa. Sorry. Thank you udah mengingatkan. Berarti ini gue putus-putus ya. Oke. Kayak gitu. Sama. Karena dia tidak ada tanda sama dengannya ya. Ini tidak segampang di whiteboard tinggal dihapus. Harus diulang lagi gambarnya. Oke, thank you sudah mengingatkan. Lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Oke, contoh 3. Nah, ini dilihat dari bentuknya, kira-kira nanti sketsa parabolanya bentuknya U atau A? A gitu ya. Dia berarti jenisnya maksimum. Oke, boleh kita cari saja langsung. Berarti gimana? Mau cari titik potong dengan sumbu X atau sumbu Y dulu? Serah. X. Oke, terima dengan sumbu X, berarti kita buat Y-nya sama dengan 0 ya. Jadinya apa? Min 2X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0. Oke, bisa difaktorkan? Bisa. Berapa?
Berapa pemfaktorannya? Dua X plus 3, X min 1. Min 2x plus 1, x plus 3. Dibalik dulu, dikali. Oh, ini dikali min dulu, biar enak gitu ya. Ini boleh nih, karena udah sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Oke, difaktorkannya jadi apa? 2x min 3, 2x min 3, x plus 1. x plus 1 sama dengan 0. Jadinya, x-nya sama dengan 3/2, x-nya sama dengan Min 1. min 1. Berarti titiknya berapa? Titiknya berapa? 2,0 3/2,0 sama min 1,0. 1,0. Oke. Terus kita cari lagi. Titik potong. Dengan sumbu Y. Y. Berarti yang 0 siapa? X. X-nya 0. Jadinya Y-nya sama dengan 0 tambah 0 tambah 3. Berarti titiknya berapa nih? 0,3. Oke, habis itu kita cari XP-nya ya. Min B per 2A. Min dari B-nya 2A. Berarti 2 dikali min 2 gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? B-nya 1. B bukan 1, Pak. Oh ya, B-nya 1 ya. Min B per 2A. Betul-betul. Ngantuk ini. Jadinya 1/4 gitu ya. Oke, YP-nya? Min dari B kuadrat. 1 min 4 dikali A dikali C. Jadi plus ya? Berapa? 24. Ya, 24 ya. Per 4A ya. 4 dikali min 2. Jadinya min 25/8. Atau secara ini berarti min 1/8 ya. Berarti kita bisa dapat XPYP-nya adalah Pak, itu bukannya min 25 per min 8. bentar. Oh ya, itu ada minnya bawahnya ya. Oke. Berarti nggak pakai min. Berarti jadinya 1/4, 3 1/8. Oke. Titik-titik ini kita udah punya, kita buat di grafiknya 3/2,0. Berarti 1,5 ya. Sini dong. Min 1,0. Min 1,0 di sini ya. Lalu 1/4,318. Oke, ini setengah, berarti 1/4-nya di sini. 1/4,318. Oke. Sekitar sini. Ini ya. Oke, kurvanya solid apa putus-putus nih? Pak, 0,3-nya nggak digambar, Pak. Oh ya, 0,3 ada juga ya. Sini ya. Oke, ini oke, ini oke. Ya, jadinya solid apa putus-putus? Putus-putus. Terus nariknya oke. Oke, kurang lebih seperti ini.
Oke. Yang DHP-nya yang di dalam atau yang di luar? Mau uji berapa? 0,0. 0,0. Oke, uji 0,0. Benar atau salah? Benar. 0 kurang dari 3. Berarti benar ya? Berarti ini dalam ya DHP ya? Bisa diarsir. Oke, sampai sini aman? Nah, 5, 6, 7, mau pilih yang mana? 5, 6, 7. Pilih satu aja. Gak usah deh. Ini kita bareng-bareng aja. Nomor 5, berarti ini pusatnya berapa? Pusat lingkarannya. Ini lingkaran kan? Kalau X kuadrat plus Y kuadrat, tadi pusatnya? 0,0. 0. Berarti ini jari-jarinya berapa nih? 4. Akar dari 16 ya? Berarti 4 ya? Berarti kalian bisa dong bikin lingkarannya kan? Ini 0, 4. Ya anggaplah ini di bawah ditambahin lagi, ke bawah dipanjangin. Sini min 4. Ini 4. Ini 4. Lingkarannya solid ya? Oke, anggaplah seperti ini, lingkarannya bagus. Oke. Anggap lingkarannya bagus, mulus. Peyang-peyang sedikit, harap dimaklumi. Lalu nih gimana? Yang diarsir yang dalam atau yang luar? Mau uji berapa? 0,0. 0,0. 0,0. Benar atau salah? Benar. 0 kurang dari sama dengan 16. Benar. Berarti DHP-nya yang mana? Dalam ya, ini DHP. Oke. Nanti untuk arsirnya kalian bisa sendiri, kita bareng-bareng untuk di sini aja nih, pusat sama jari-jarinya. Ini pusatnya berapa? Min Tadi kan X min A dikuadratin Dua. plus Y min B dikuadratin. Pusatnya A, B. 2,3. Berarti ini pusatnya 2, 3. min 3 dong. Kan X min A, Y min B kan? Karena ini jadi ini Y plus 3 berarti pusatnya jadi kalau Oke. Oke, ngerti ya? Jari-jarinya berapa nih? 2. Ya, akar dari 4. 2. Ini kan sesuai sama tipe yang gini kan, X min A dikuadratin plus Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat itu kan? Oke, berarti nanti kalian gambar lingkarannya dengan pusat di 2, min 3. 2, min 3. Sini ini pusatnya dengan jari-jari 2. Ya, kalian nanti bisa bikin ini ya. Oke, sketsanya. Sekarang yang ini. Nah, ini kan tadi yang sesuai dengan bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini pusatnya berapa? Pusatnya tadi kan min setengah A, min setengah B. Berarti ini pusatnya min setengah A-nya berapa? A-nya berapa nih?
2. Koma min setengah B. B-nya berapa nih? Min 6. Min 6. Berarti pusatnya berapa nih? Min 1, 1, 3. itu kan ya? Jari-jarinya gimana tadi? Akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat dikurang C. Berarti bisa cari jari-jarinya? Akar dari 1/4 A dikuadratin 4 plus 1/4 B dikuadratin 36. 36 dikurang C. Berarti dikurang Nah. hasilnya berapa? Dua. Akar dari 4 berarti 2. Nanti kalian tinggal buat lingkaran saja. Tinggal tentukan DHP-nya yang di dalam lingkaran atau yang di luar lingkaran. Sampai sini oke? Oke. Aman? Ya. Sekarang ini, kalau ada gambarnya, ada DHP-nya, lalu bagaimana mencari pertidaksamaannya? Nah, mau yang mana nih? 8, 9, 10, 11. Pilih 2 deh. 8, 9, 10, 11. Mau yang mana? Sama aja prinsipnya. 8, 9, 10, 11. Mau yang mana? Pilih 2 nggak apa-apa. 11. 11, oke. Sama. 8. Yakin? 8 sama 11 sama modelnya. Ada 2 di sumbu X kan? Bilang atau 10 sih saya nyaranin ya. 10 aja lah ya. Iya. 10 aja lah ya. Oke. Ini parabolanya yang diketahuinya apa nih? Max. Ya, XP YP-nya kan? Ini XP, YP kan? Titik baliknya kan? Nah, berarti pakai persamaannya yang mana tadi? Kalau ada titik, diketahui titik puncaknya. Tipe 1, 2, 3, atau 4? 2. Tipe 2 nih ya. Yang ini ya. Oke. Berarti kita menggunakan yang Y sama dengan A X min XP dikuadratin plus YP. Gitu ya. Maka langkah pertama kita masukkan dulu aja. Berarti ini kan 0,1 jadi titik sembarang ya. Jadi X, Y-nya ya. Kita masukkan dulu untuk mencari nilai A. Y-nya berapa? 1. 1 sama dengan A dikali X-nya berapa? 0. 0. Min XP. 1. 1 dikuadratin. Plus YP. 2. Y-nya 2. Oke. Berarti ini 1 sama dengan 0 dikurang 1. Min 1. Min 1 dikuadratin. 1. A dikali 1. A. A. Gitu ya. Ditambah 2. Berarti dapat A-nya sama dengan Min 1. 1. Oke. Setelah A-nya dapat, kita mencari persamaannya dulu. Berarti Y sama dengan min 1 X min XP dikuadratin plus YP. Kenapa X-nya tidak diganti? Karena dia kan titik sembarang. Jadi memang untuk berlaku untuk umum. Kita mencari bentuk persamaannya dulu. Berarti ini min dalam kurung X min 1 dikuadratin X kuadrat min 2X plus 1 ya. Tambah 2. Berarti bentuk akhirnya min X kuadrat plus
2x. Ini min 1 plus 2 Plus 1. plus 1. Nah, ini kita dapat persamaannya kan? Nah, lalu menjadi pertidaksamaannya gimana? Persis sama kayak yang kemarin. Mau uji mana titiknya? Soalnya saya kalau mau uji 0,0, berarti dibuat jadi benar atau dibuat jadi salah? Benar. Ya, kenapa dibuat jadi benar? Yang DHP. Karena kena DHP ya. Berarti kita buat 0 bla 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 1. Biar benar, pernyataan benar 0 1. Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari kami. Kurang dari ya. Oke. Maka pertidaksamaannya adalah Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 1. Intinya kita cari fungsi kuadratnya dulu, baru kita mencari bentuk pertidaksamaannya. Nah, ini adalah jawabannya nih. Ini jawabannya. Sampai sini oke? Ada yang mau ditanya? Yang 11. Ini ada titik potong dengan sumbu X. 2 buah titik potong dengan sumbu X. Berarti ini kan jadi kita anggap X1-nya. Ini X2-nya kan? Lalu ini 1 buah titik sembarang. Ini X, Y. Ini X1,0, X2,0. Kalau memang mau dibuat versi lengkapnya ya boleh. Tidak masalah. Dan ini titik sembarangnya. Kalau titik potong dengan sumbu X-nya diketahui 2 buah titik, berarti kita pakainya yang mana tadi? Y sama dengan A, X min, X1, X min, X2. Gitu ya? Berarti kita cari dulu nih A-nya. Bagaimana nih Gracia? Masukin ya. Gracia? Y-nya berapa nih? Hah? Nggak kedengeran? Coba lebih jelas, Gracia. Suaranya. Ini kan udah ada nih. X1, X2, XY-nya kan. Tinggal masukin aja. Jadi gimana perhitungannya? Ini nggak jelas di saya atau emang suaranya kurang jelas ya? Gracia? Y-nya berapa nih? Min? 6. Min 6, oke. Sama dengan A. X-nya gimana nih? Min 4. Min 4. Min X1. Tambah 3. Jadi tambah 3, oke. Terus? Min 4. Min 4. Tambah 1. Tambah 1, oke. Lanjut. Sebentar. Fadli, ini jadi gimana Fadli? Fadli? Min 6 sama dengan A buka kurung 6 sama dengan A buka kurung. min 1 Oke, terus? buka kurung min 3. Oke, thank you Fadli. Habis itu, Raquela nih gimana Raquela? Raquela, Iya, Pak. mana nih? Min 6 Min 6. sama dengan A
Sama dengan A A, buka kurung oh, 3. 3. Oke. Ini langsung aja ya. Maksudnya dibuat jadi gini ya. A dikali min 1 dikali min 3. Jadi berapa? 3A gitu ya. Bisa dapat A-nya berapa, Jacqueline? Min 2. Ya. Min 6 bagi 3, min 2 gitu ya. Oke, kalau udah dapat A-nya, terus ini kita bagaimana lagi nih? Christine? 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 Kalau udah dapat A-nya gimana? Christine? Tiduran kali. Yohana? Gimana selanjutnya kalau dapat A-nya? Masukin lagi. Ya, gimana jadinya? Yang diganti siapa, yang nggak diganti siapa? Yang A-nya diganti. X1 sama X2-nya diganti. Oke, berarti X sama Y-nya ganti juga nggak? Enggak. Enggak. Oke, jadinya apa? Y sama dengan? Min 2. Min 2. X plus 3. Plus 3. X plus 1. Oke. Habis itu, biasanya kalau saya mengalihkan bentuk ini ya dulu nih, yang X plus 3 dikali X plus 1. Jadi kan X kuadrat plus 4X plus 3 gitu ya. Baru kemudian terakhir saya mengalihkan dengan koefisiennya. Min 2 X kuadrat min 8. X min 6. Boleh sederhanain nggak? Boleh sederhanain nggak nih? Semuanya dibagi 2. Jennifer, boleh nggak? Boleh. Boleh. Oriel, boleh nggak? Oriel, boleh nggak? Boleh. Ya, nggak usah lah ya. Ini kan udah dapetnya begini nih. Biarin aja, nggak apa-apa. Di situ kita tinggal, kalau mencari tanda pertidaksamaannya, gimana, Eudia? Menguji titik berapa? Eudia? Ya. Mau uji titik berapa? Aaron, dibantu Aaron. 0,0. 0,0 benar atau salah? 0,0 kena DHP nggak? Iya. Ya, 0,0 kita membuat menjadi dia pernyataan benar. Berarti kita masukkan 0, bla bla bla, min 6. Tandanya apa? Lebih besar. Ya, lebih dari ya. Oh, iya, lebih dari. Berarti pertidaksamaannya kita bisa dapat apa? Y lebih dari min 2. Min 2X kuadrat. Nggak pakai sama dengan dong, bahkan itunya putus-putus. Ya. Nggak pakai sama dengan. Betul. Karena dia putus-putus, berarti lebih dari min 2X kuadrat, min 8X, min 6. Nah ini. Min 8X. Oke. Pak. Ya. Itu boleh disederhanain atau nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena dia udah Y kan. Nanti kalau disederhanain dibagi 2, berarti jadi setengah Y dong. Kayak gitu. Boleh aja, tapi jadi setengah Y atau menjadi min setengah Y. Kan kiri kanannya udah Y, udah dia bentuknya Y sama dengan kan. Kecuali dia sama dengan 0, baru boleh dibagi. Oke. Ya, Pak, makasih. Lanjut. Yang bentuknya lingkaran.
Nah, ini persamaannya dulu deh. Ini persamaannya apa nih? Persamaan lingkarannya. Pusatnya berapa nih? 0,0. Pusatnya 0,0. Jari-jarinya berapa? 4. 4. Bisa nggak cari persamaannya? Bisa. Berarti apa? X kuadrat Kuadrat plus Y kuadrat sama dengan F kuadrat. 4 kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 kan? Nah, ini persamaan lingkarannya nih. Lalu kalau mau dibuat jadi pertidaksamaannya gimana? Mau uji apa? 0,0. Benar atau salah? Salah. 0,0 salah ya, karena dia tidak kena HP. Berarti 0,16. Biar salah nih. Lebih dari sama dengan. Ya, lebih dari ya. Maka pertidaksamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari sama dengan 16. Nah, ini pertidaksamaannya. Oke. Kalau yang ini gimana? Persamaan lingkarannya jadinya apa? Kan pusatnya min 2,4. Jari-jarinya 5 tuh diketahui. Persamaannya dulu deh. Kayak bentuk apa? X plus 2. Ya, jadinya X plus 2 dikuadratin. Tambah Y 4 kuadrat. min 4 dikuadratin. Sama dengan 25. 5 kuadrat ya, atau 25 ya. Ini X plus 2 dikuadratin plus Y min 4 dikuadratin sama dengan 25. Sampai sini, oke. Terus, mau uji daerahnya apa nih? Di 0,0 benar atau salah? Benar. Benar. Berarti gimana dong? Masukin 0. 0 tambah 2 dikuadratin. 4. 4 ditambah 0 dikurang 4 dikuadratin. 16. Bla 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 25. Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari ya. Berarti pertidaksamaannya apa? X plus 2 dikuadratin ditambah Y min 4 dikuadratin kurang dari sama dengan 25. Oke. Pak, di PG-nya nggak ada nih jawabannya kayak ini nih pertidaksamaannya. Terus gimana dong? Kalau PG-nya nggak ada, berarti ya larinya ke bentuk umum. Ini kita tinggal buka aja. Kita buka jadi X kuadrat plus 4X plus 4 gitu kan. Ditambah Y kuadrat plus min 8Y plus 16 kurang dari sama dengan 25. Kita rapikan lagi. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 8Y pindah ruas. Berarti min 5 ya? Kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau yang bentuk tadi tidak ada di PG, dan ya soalnya PG, maka jawabannya adalah dalam bentuk umum seperti ini. Oke. Ini oke. Ini oke. Tapi kalau di PG berarti kan tergantung dari bentuk yang tersedia dong. Kalau kalian mengerjakannya esai, ya tidak masalah gitu. Tapi kalau PG, sesuaikan dengan yang tersedia di PG-nya. Oke. Sampai sini ada masalah? Nanti kalian tinggal coba untuk sisanya yang masih belum dikerjakan. Ini tinggal digambarkan saja. Tuh, ada beberapa. Nah,
saya mau minta kalian ini belajarin dulu nih secara mandiri, belajar dulu aja untuk yang sistem pertidaksamaan dua variabel. Kemarin kita udah belajar yang linear, jadi hari ini belajar yang kuadrat, bisa aja dikombin seperti ini nih. Ini saya belum bahas hari ini. Nah, ini ada bentuk kuadratnya, ini ada bentuk garisnya, ya kan? Ada bentuk linearnya, nah ini ada batas X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nanti seperti apa sih gambarnya kita bisa lihat. Nah, di contoh 15 ini juga. Nah, ini ada kuadrat, oh ini ada linearnya, ada dua macam, ada dua. Jadinya seperti apa sih gitu loh. Nah, banyak deh. Ini ke belakangnya kita akan coba ini. Ini kuadrat dengan kuadrat. Ini kuadrat dengan kuadrat. Ini lingkaran dengan garis. Juga lingkaran dengan parabola dengan kuadrat ya kan. Ini lingkaran, ada parabola, ada garis, bisa aja kayak gitu. Sama, ini ada yang menyatakan DHP-nya. Nah, ini ada parabola, ada garis. Nah, ini DHP-nya seperti ini. Nah, berarti sistem pertidaksamaannya seperti apa? Kalau cuma satu kan masih pertidaksamaan, tapi kalau lebih dari satu udah bentuk sistem. Ada yang parabola dengan parabola. Nah, seperti ini. Nah, lingkaran dengan parabola. Lingkaran dengan parabola. Lingkarannya ada dua sama parabola. Nah, ini ada bentuk tambahan, besok mungkin akan saya bahas, ini tambahan. Mungkin kalau yang udah pernah dapat ya silahkan dicoba sendiri. Jadi bentuknya perkalian. Nah, ini untuk minggu depan, tapi saya minta kalian untuk coba dulu nih. Coba, kalau memang mau coba dulu sendiri, utak-atik, mengerjakan, digambar. Jadi minggu depan bisa lebih paham gitu, karena minggu depan udah langsung dibahas. Gambarnya langkahnya tetap sama seperti tadi. Kalau yang mau gambar yang parabola ada langkah-langkahnya, diikuti saja. Cuma yang hari ini yang saya bahas itu yang masih sendiri-sendiri, ya parabola aja, lingkaran aja, ya kan. Tapi kalau ya untuk pertemuan pekan depan itu yang udah sistem pertidaksamaan, jadi ada gabungannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aturannya tetap sama, kalau dia tidak ada sama dengannya berarti putus-putus, kalau ada sama dengannya berarti dia solid. Pak, yang harus kita kerjain itu yang tadi Yang dibahas aja sih. yang harus dikerjain ya paling enggak sampai yang sebelum contoh 13 ini nih, dilengkapi dulu aja. Tapi yang untuk berikutnya silakan dipelajari dulu sendiri. Mau dicoba-coba ya syukurlah. Oke. Ya, Pak, makasih Pak. Untuk ini saya stop share dulu ya. Untuk yang nanti ulangan semester atau PAS itu sebentar, catatan saya. Rencananya dimulai di tanggal 26 November sampai dengan nanti 7 Desember. Nah, bahannya berarti kalian sudah mulai siap-siap aja. Dari yang kemarin yang sudah di CBT 1, CBT 2. Bahkan kalian ada yang CBT yang pertama kali dulu itu kan. Nah, itu disiap-siapkan saja, maksudnya banyak soalnya, bisa menjadi bahan referensi latihan. Dan untuk minat pekan depan di hari Selasa, selain membahas yang kemarin, ya masalah aplikasi, saya juga akan susun soal yang berkaitan dengan fungsi eksponen, fungsi logaritma. Moga-moga beres sih dua-duanya. Yang fungsi eksponen saya sudah beres, yang fungsi logaritma saya sedang menyusun. Moga-moga di Selasa depan sudah bisa dua-duanya rapi kepada kalian. Jadi akan lebih banyak pastinya di PAS itu adalah bahan yang masih belum diberikan tes. Jadi misalnya ya berarti kalau untuk mat wajib lebih banyak yang ini nih. Yang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, soalnya kan lebih banyak ke situnya. Yang bagian awal-awal ada nggak? Ada, tapi tidak terlalu banyak.
Jadi sebagai pelengkap saja gitu. Yang minat ya juga sama, lebih banyak di yang masalah fungsi dan juga ada soal yang aplikasi. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi dari kalian atau mau ditanyakan? PAS pakai CBT, Pak? Iya, Atau- pakai CBT. Oh, oke. Untuk PAS dimungkinkan juga ya, ada yang berupa isian. Jadi angkanya jawabannya misalnya, ya misalnya kayak tadi nih, misalnya, bentar ya, saya tambahkan slide kosong dulu. Oke, misalnya seperti ini. Ya, pasti jawabannya berupa angka lah. Misalnya hitungan berapa uangnya setelah 10 tahun misalnya. 27 juta, ya kalian tinggal bikin 27000000 gitu aja masukin gitu. Berapa tahun dia harus menabung? 8 tahun, ya berarti masukinnya jawabannya 8 kayak gitu. Mungkin fisika dan matematika bisa lah 3 atau 4 soal yang ada isiannya kayak gitu. Oke, siapkan saja, nggak yang pakai ribet-ribet, pasti jawabannya angkanya bagus deh gitu. Berapa bulan dia menabung? 23 bulan. Ya, berarti jawabannya ya 23, udah nggak usah pakai bulan. Jangan dimasukin ada bulan-bulannya. Kayak gitu. Oke, spoiler dulu nih, biar nggak kaget. Oke, kagetnya sekarang aja, jangan nanti. Oke, beres ya. Tolong nanti dilihat, coba kerjakan yang PowerPoint yang tadi, sama dipelajari untuk yang pertemuan selanjutnya. Waktu kita tidak terlalu banyak, hanya ada 2 kali pertemuan lagi, berarti kan di tanggal 12 dan tanggal 19. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kaliannya tidak coba mandiri, ya repot juga. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.